Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hairun Mutia, Stambuk 072-2018-0025 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Universitas Muslim Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi kuliah saya mengenai manajemen pelabuhan perikanan. Definisi pelabuhan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Kemudian, fungsi dan peranan pelabuhan. Fungsi pelabuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi perpindahan muatan, yaitu melayani perpindahan muatan seperti barang dan penumpang, baik angkutan laut dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, fungsi industri. Pelabuhan laut merupakan industri jasa dan dapat memadu dengan industri-industri pabrik sekitarnya. Dengan adanya fasilitas pelabuhan yang baik akan mengundang pertumbuhan industri di sekitar pelabuhan sehingga kawasan pelabuhan akan berkembang. Kemudian, peranan pelabuhan terbagi menjadi 5. Yang pertama, simbol dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya. Yang kedua, pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional, dan internasional. Yang ketiga, tempat kegiatan alih moda transportasi. Yang keempat, penunjang kegiatan industri dan perdagangan. Dan yang kelima, tempat distribusi, konsolidasi, dan produksi. Jenis pelabuhan laut. Yang pertama yaitu pelabuhan utama. Merupakan pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan antar provinsi. Yang kedua, pelabuhan pengumpul, yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayaran antar provinsi. Yang ketiga adalah pelabuhan pengumpan, yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan provinsi. Pelabuhan berdasarkan letak geografis. Yang pertama, pelabuhan pantai. Merupakan pelabuhan yang terletak di tepi pantai, misalnya Pelabuhan Makassar, Balikpapan, Bitung, dan Ambon. Dan yang kedua, pelabuhan sungai. Merupakan pelabuhan yang terletak di tepi sungai dan biasanya agak jauh ke pedalaman, misalnya Pelabuhan Samarinda, Palembang, dan Jambi. Definisi pengusahaan pelabuhan. Yang pertama, pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Yang kedua, pelabuhan daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dan pelabuhan khusus. Merupakan pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang suatu kegiatan tertentu. Yang keempat, penyelenggara pelabuhan umum adalah unit pelaksana teknis atau suatu kerja pelabuhan atau badan usaha pelabuhan. Yang kelima, pengelola pelabuhan khusus adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk mengelola pelabuhan khusus. Kemudian perkembangan pelabuhan, yaitu pelabuhan generasi pertama. Merupakan pelabuhan tradisional yang tidak mempergunakan alat mekanis atau seluruh kegiatannya menggunakan tenaga manusia. Kemudian pelabuhan generasi kedua, yang merupakan pelabuhan yang penyelenggaraan kegiatannya telah menggunakan alat-alat mekanis. Ketiga, pelabuhan generasi ketiga, yaitu pelabuhan dengan menggunakan dermaga sesuai dengan
kegiatan operasionalnya. Misalnya untuk liquid cargo, bulk cargo, dan lain-lain. Dan yang keempat, pelabuhan generasi keempat, yaitu pelabuhan yang telah menggunakan sistem komputerisasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.